Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sehat semua ya. Baik teman-teman semua. Hari ini kita akan belajar bersama tentang terapi kognitif dan terapi perilaku. Ya, terapi kognitif dan perilaku ini merupakan bagian dari terapi modalitas keperawatan jiwa yang tentunya teman-teman semua sudah belajar sebelumnya ya. Nah, sebelum kita mempelajari bersama, baiklah kita lihat tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Saya bagi menjadi dua kelompok. Yang pertama untuk terapi kognitif, jadi kita akan harapannya nanti adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang proses penyimpangan cara berpikir, kemudian memahami tentang definisi, tujuan, indikasi terapi kognitif, dan aplikasi terapi kognitif dengan menggunakan teknik 3 kolom. Sedangkan untuk terapi perilaku, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan terkait dengan teori behaviorisme, kemudian definisi, tujuan, dan indikasi terapi kognitif perilaku, serta aplikasi terapi kognitif dan perilaku. Nah, sekarang kita akan belajar terlebih dahulu ya terkait dengan terapi kognitif, proses penyimpangan berpikir ya. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan sebenarnya dasarnya adalah apa yang kita pikirkan ya. Jadi yang menciptakan respon emosi gitu ya, itu bukanlah suatu peristiwa yang negatif, tetapi sebenarnya tetap terkait dengan persepsi dan pikiran kita terkait dengan hal tersebut. Nah, di mana peristiwa-peristiwa tersebut yang sifatnya itu bisa negatif gitu ya, nah itu bisa berasal dari diri kita sendiri atau disebut dengan peristiwa yang sifatnya internal atau peristiwa yang dari luar kita, ya, yang tidak bisa kita kontrol dari orang lain. Nah, peristiwa-peristiwa itu akan melalui proses persepsi namanya ya. Jadi di pikiran kita itu akan dipersepsikan sebagai apa dan itu akan berkaitan atau berdampak gitu ya terhadap emosi kita. Ya, apakah kita akan merasakan seperti apa terkait dengan pemikiran tersebut dan akhirnya muncullah perilaku kita. Suatu contoh ya, ketika teman-teman semua sudah rapi gitu ya, mau berangkat ke kampus misalnya memakai baju putih-putih ya karena mau praktek misalnya, tiba-tiba di sebelah kita mau lewatlah mobil gitu ya dan ada genangan air dan akhirnya kita terciprat gitu ya atau terpercik dari genangan air tersebut. Nah, di situ akan terjadi suatu proses ya dari mempersepsikan kejadian tersebut begitu yang menyebabkan mempengaruhi kita mempersepsikan itu sebagai apa. Waduh, saya mau sekolah hari ini, mau kuliah, gitu ya, mau praktik, baju saya jadi kotor. Ya, apakah kita mempersepsikan ke suatu hal yang negatif atau hal yang biasa-biasa saja? Nah, itu akan terjadi dalam proses persepsi. Sehingga berkaitan dengan rasa emosi kita. Akhirnya kita merasa jengkel, merasa suntuk, gitu ya. Atau kalau persepsi kita tidak masalah dengan kejadian tersebut, maka kita ya menjadi tidak apa-apa, perasaan kita biasa saja seperti itu. Dan itu juga berdampak pada perilaku kita. Kadang-kadang kita langsung, kadang-kadang ada rasa kita mengatakan sesuatu gitu ya kepada pemilik mobil tersebut, wah kamu ini tidak tidak memperhatikan jalan gitu ya. Jadi mengungkapkan rasa marah kita. Kadang-kadang ada yang langsung kita berlari mengejar mobil tersebut. Nah, itu semua berkaitan ya. Jadi perilaku kita ya, perasaan kita itu semua terkait dengan yang apa kita pikirkan. Dan teori inilah yang akhirnya menjadi dasar dari pengembangan terapi kognitif ya. Kita akan mencoba untuk memodifikasi segala sesuatu yang sifatnya menurut kita itu negatif gitu ya, dimodifikasi menjadi sesuatu yang lebih positif. Nah, apa itu terapi kognitif ya? Jadi terapi kognitif adalah terapi jangka pendek yang teratur, memberikan dasar berpikir gitu ya, sehingga diharapkan kita bisa mengekspresikan perasaan negatif, membantu pasien untuk memahami permasalahannya dan mengatasi perasaan serta mampu memecahkan masalah tersebut ya. Itu adalah definisi. Tujuannya mengubah pikiran yang tidak logis ya, negatif menjadi lebih objektif, rasional dan positif dan akan meningkatkan aktivitas, mengurangi perilaku yang tidak diinginkan dan meningkatkan keterampilan sosial. Pasien apa saja yang bisa diberikan ya? Jadi pasien-pasien yang menarik diri, tidak mau melakukan activity daily living ya, misalnya nggak mau mandi, nggak mau makan ya, kisah defisit perawatan diri, memiliki harga diri rendah gitu ya. Pasien-pasien yang mengungkapkan keinginan untuk bunuh diri karena merasa sudah tidak berguna misalnya seperti itu ya. Nah, tapi terapi kognitif ini harus dilakukan pada pasien-pasien yang ketika diajak bicara itu mereka masih nyambung ya, koheran ya, tidak ada flight of
Kalaupun pada pasien-pasien yang waham atau delusi adalah pasien-pasien yang masih bisa terkendali. Demikian juga pada pasien yang mengalami halusinasi, harus halusinasi yang terkendali, tidak mengalami manik depresi, dan juga tidak mendapatkan terapi ECT. Ya, itu adalah pasien-pasien yang mendapatkan terapi kognitif. Tujuannya disesuaikan dengan masalah keperawatannya. Ya. Nah, bagaimana aplikasi teknik 3 kolom ini gitu ya? Salah satu sebenarnya kalau teman-teman mau searching gitu ya di internet banyak sekali strategi untuk melakukan terapi kognitif. Tetapi ini kita akan mempelajari satu hal terkait dengan teknik 3 kolom ya. Jadi kolomnya ada 3. Yang paling pertama adalah kolom pikiran otomatis, yang di tengah adalah distorsi kognitif atau penyimpangan cara berpikir, dan yang terakhir adalah tanggapan rasional ya. Jadi ketika pasien akan dilakukan terapi kognitif ini harapannya adalah pasien nanti juga mau membuat catatan terkait apa terapi yang dilakukan ya. Oke, jadi yang pertama adalah kita menggali pikiran otomatis negatif ya. Misalnya pasiennya itu merasa merasa sedih gitu ya. Kemudian kita tanya apa yang dia pikirkan. Dia mengatakan bahwa keluarga saya tidak lagi menyayangi saya. Nah, kita ajak diskusi dia. Mengapa dia memiliki pikiran-pikiran tersebut ya? Oh, ternyata dia merasa sedih gitu ya. Karena apa? Karena ketika hari ulang tahunnya tidak ada satupun keluarganya yang ingat, sehingga dia berpikiran bahwa keluarganya tidak ada yang menyayangi dia. Nah, ini sebenarnya terjadi suatu penyimpangan cara berpikir atau overgeneralisasi gitu ya. Nah, di sini kita akan bantu ya di kolom yang sebelah sini sendiri ya, sebelah kanan sendiri, tanggapan rasional kita bantu pasien untuk bisa memahami gitu ya, untuk bisa membuat pembelaan atau mengcounter atau melawan pikiran negatifnya. Kita ajak dia berpikir, coba pikirkan anggota keluargamu apa saja yang telah dilakukan dan membuat kamu senang ya, sampai akhirnya dia bisa menyebutkan, oh iya ibu saya melakukan banyak hal yang menyenangkan buat saya, ayah saya memberikan laptop, kakak saya membantu saya, adik saya senang hati. Nah, jadi hal-hal ini disuruh dicatat. Ya, ketika nanti dia ada pikiran keluarga saya tidak menyayangi saya, maka kita minta gitu ya pasien untuk membaca kolom tanggapan rasional sehingga menumbuhkan rasa sayang, menumbuhkan cara melawan pikiran-pikiran negatif yang ada. Ya, itu adalah prinsip dari penanganan menggunakan teknik 3 kolom untuk terapi kognitif. Ya. Untuk distorsi kognitifnya nanti bisa dipelajari sendiri ya. Di sini ada macam-macamnya ya. Oke, kita lanjutkan untuk yang terapi perilaku terlebih dahulu ya. Nah, untuk terapi perilaku kita akan belajar yang pertama adalah teori behaviorisme. Jadi perilaku itu adalah sesuatu yang dapat diobservasi, dicatat, diukur, bergerak dan berespon ya. Sehingga gitu ya itu menjadi dasar terapi perilaku. Karena apa? Tingkah laku itu memiliki 3 asumsi dasar. Yang pertama, dia mengikuti hukum tertentu. Jadi setelah A adalah B, sehingga tingkah laku dapat diramalkan ya. Setelah A adalah B, sebelum B adalah A, sehingga tingkah laku itu dapat dikontrol. Nah, ya, dasar inilah yang menyebabkan terapi perilaku itu dilakukan. Ya, jadi kita akan mengontrol perilaku yang tidak diharapkan tadi. Nah, teori terapi perilaku itu pernah dikembangkan juga yang pertama pastikan conditioning menggunakan dari Ivan Pavlov dan juga ada operan conditioning dari Skinner gitu ya. Nah, yang cenderung kita gunakan adalah yang dari Skinner yaitu menggunakan operan conditioning di mana dia punya prinsip yaitu meningkatkan tingkah laku dengan cara reinforcement positif dan reinforcement negatif, juga menurunkan perilaku dengan melalui punishment, respon, cause, dan extinction ya. Jadi itu adalah cara-cara yang kita gunakan dan kita terapkan dalam terapi perilaku. Nah, ini adalah terapi perilaku ya. Sebenarnya terapi perilaku dan ada juga terapi perilaku kognitif perilaku yang merupakan gabungan dari terapi kognitif yang sudah kita pelajari sebelumnya dengan terapi perilaku ya. Sama ya, jadi merupakan psikoterapi jangka pendek yang menjadi dasar berpikir, berperasaan, bertingkah laku dalam setiap interaksi dalam menyelesaikan masalah pasien atau klien. Tujuannya, jadi selalu dimulai dari memodifikasi cara berpikir, cara bertindak, gitu ya, menekankan fungsi otak sampai dengan dia dapat mengambil keputusan kembali dan diharapkan dapat merubah menjadi perilakunya menjadi lebih positif. Pasien-pasien yang bisa diberikan adalah pasien dengan kecemasan, misalnya ya, memikirkan hal-hal yang belum pasti, ya depresi, marah, dan lain sebagainya.
Nah, untuk aplikasi terapi kognitif dan perilaku, di sini kita gabung. Jadi ya ada 4 sesi. Sesi yang pertama adalah sesi pengkajian. Nah, tadi kita sudah belajar. Jadi sesi pertama ini adalah terapi kognitif. Ya, kita bantu pasien untuk bisa mampu mengungkapkan pikiran negatif tentang dirinya, gitu ya. Dan dia mengenali juga pikiran dan perilaku negatif yang muncul. Ya, jadi nanti pasien kita minta untuk membuat catatan ya. Catatan di bawah ini ya ada ya. Pikiran negatif apa yang menyebabkan dia berperilaku negatif seperti itu ya. Setelah teridentifikasi kita lanjutkan untuk sesi kedua. Nah, sesi kedua masih terapi kognitif ya. Jadi kita minta untuk mengingat kembali pikiran-pikiran yang berkaitan dengan perilaku yang ditampilkan ya, perilaku yang negatif, dan kita mulai belajar untuk mengcounter atau melawannya. Jadi dituliskan pikiran negatifnya apa, kemudian lawan dari pikiran negatifnya apa ya, dan perilaku-perilaku positif apa yang bisa dilakukan gitu ya untuk bisa mewujudkan pikiran positif tersebut. Nah, ini sesi kedua. Sesi ketiga kita masuk ke dalam terapi perilaku, di mana kita akan mencoba untuk menyusun perilaku yang akan ditampilkan dan tentunya dengan konsekuensi positif dan negatif dari perilaku yang ditampilkan. Jadi kita akan melatih gitu ya, perilaku positif apa yang akan dilakukan. Dituliskan di sini, termasuk konsekuensinya. Jadi ketika dia bisa melakukan perilaku positif, maka hadiah apa yang dia dapat? Ya, itu disepakati dengan pasien, termasuk konsekuensi negatifnya. Tapi biasanya konsekuensi negatifnya adalah dia tidak mendapatkan hadiah seperti itu. Ya. Kemudian terapi sesi keempat adalah evaluasi. Jadi di sini kita akan mengevaluasi seluruh gitu ya kemampuan yang sudah dimiliki oleh pasien ya, terutama dalam memodifikasi pikiran negatif menjadi lebih positif, mungkin juga dengan perilaku yang sudah positif dan hadiah-hadiah apa saja yang sudah dia dapatkan seperti itu ya. Jadi ini biasanya sesi yang paling menyenangkan buat pasien ya, karena dia akan melihat semacam achievement atau pencapaiannya begitu ya. Oh, ternyata saya sudah mampu merubah pikiran positif saya sejumlah sekian, perilaku positif saya sejumlah sekian, dan juga mendapatkan beberapa hadiah dari keberhasilan saya. Seperti itu ya. Jadi di dalam pemelaksanaan terapi kognitif dan perilaku ini begitu ya, kita benar-benar sebagai seorang terapis atau perawat ya, kita harus melibatkan pasien ya. Jadi pasien benar-benar kita motivasi untuk bisa berpikir dan menyampaikan apa yang ingin dirubah dari dirinya seperti itu ya. Nah, itu adalah penjelasan tentang teori ya dan juga contoh aplikasinya. Nah, setelah ini teman-teman semua gitu ya bisa mempelajari kembali begitu ya terkait dengan terapi kognitif dan juga perilaku yang sudah saya sampaikan, bisa dipelajari di buku Keperawatan Kesehatan Jiwa ya, yang nanti di situ akan banyak contoh-contohnya yang lebih lengkap seperti itu ya. Dan teman-teman bisa kembali mengulang apa itu terapi kognitif, bagaimana cara melakukannya, apa itu terapi perilaku, bagaimana cara melakukannya pada pasien apa saja dan lain sebagainya, sehingga harapannya adalah pasien nanti akan bisa memiliki kesatuan antara pemikiran, apa yang dilakukan, dan juga yang dirasakan. Ya, demikian untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa membantu pasien kita menjadi lebih sehat dan adaptif. Terima kasih. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.